minimal tahun depan kita sudah bisa mengendalikan sistem sekitar kita seperti TV, HP, HC, ya, hasil kemudian hanya dengan menggerakkan tangan tanpa menyentuh benda-benda tersebut. Nah, tentunya keren sekali di sini. Apa yang dulu hanya ada di film-film, ya, khayalannya seperti di film, dihayalkan saat itu akan menjadi science fiction. Nah, kini mulai diwujudkan. Ya, motion sensor diprediksi akan menjadi tren teknologi di tahun 2016. Begitu, motion sensor. Nah, lalu contoh berikutnya itu ada robot yang semakin mengerti manusia. Saat ini juga berkembang teknologi robot telah mencapai tahap yang luar biasa. Nah, robot Asimo buatan Honda ini, misalnya robot ini sudah bisa bergerak seperti manusia, khususnya pada tangan, bagian jari. Kemudian robot ini juga dilengkapi dengan voice recognizer yang membuatnya bisa berbicara dengan manusia. Nah, dengan perkembangan teknologi sensor yang semakin maju, bukan tidak mungkin robot-robot akan dibuat lebih mengerti manusia, tidak hanya menjadi pelayan seperti toko, namun sudah bisa menjadi pelayan pribadi manusia. Itu robot yang semakin mengerti dengan manusia. Nah, berikutnya ada juga aplikasi yang berbagai uang, ya. Nah, di sini saat ini proses pertukaran uang tidak lagi manual dengan adanya e-banking. Bertukar uang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 2 menit. Nah, di 2016 bukan tidak mungkin akan dimunculkan aplikasi berbagai uang. Speedcash, salah satu aplikasi berbagai uang ini diperkirakan akan diluncurkan di 2016. Pengguna Snapchat akan memiliki fitur untuk berbagi uang di antara penggunanya. Nah, tentunya bagaimana Anda tertarik menunggu aplikasi ini saat itu. Nah, sekarang sudah ada itu aplikasinya. Ada lagi contohnya everything via smartphone. Nah, tidak hanya developer aplikasi di luar negeri, para developer di sini adalah aplikasi dalam negeri juga mulai menunjukkan perkembangan yang bagus di tahun 2015. Maka bukan tidak mungkin di tahun 2020 ini nantinya akan banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang bisa dipenuhi hanya semudah menekan sebuah tombol di smartphone. Ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada pemesanan angkutan umum hanya lewat smartphone, juga didukung dengan koneksi internet yang makin cepat. Ya, seperti itu. Berikutnya ada Be My Ears di Android. Nah, ini juga perkembangannya. Ya, tagging saat ini dianggap sebagai hal yang menghabiskan waktu charging yang lama, membuat kita harus menunggu beberapa jam untuk menggunakan smartphone yang sedang kehabisan baterai. Maka di tahun ini sedang dikembangkan teknologi fast charging yang memungkinkan baterai bisa diisi penuh hanya dalam puluhan bahkan belasan menit saja. Tentu teknologi ini akan sedang ditunggu. Bahkan di tahun 2020 sudah berjalan juga. Nah, kemudian ada saat itu ada fast charging. Fast charging juga saat ini dianggap sebagai hal yang menghabiskan waktu charging yang lama. Membuat kita harus menunggu beberapa jam untuk menggunakan smartphone yang sedang kehabisan baterai. Maka di tahun ini sedang dikembangkan teknologi fast charging yang memungkinkan baterai bisa diisi penuh hanya dalam puluhan waktu, belasan menit saja. Tentunya teknologi di sini sedang kita tunggu saat ini. Mari kita tunggu. Lalu berikutnya ada 3D printer. Nah, ini saat ini memang sudah dikembangkan, bahkan sudah mulai dipasarkan. Namun untuk saat ini 3D ini printer masih sangat mahal dan sulit untuk dijangkau saat menengah. Nah, pasarannya juga masih terbatas hanya di beberapa negara saja. Itu yang kita bisa dilihat. Berikutnya ada virtual reality. Reality yaitu teknologi virtual reality ini adalah teknologi yang membuat kita seolah-olah sedang ada di dunia game. Teknologi ini
sendiri sudah mulai dipasarkan di Amerika Serikat dan sekitarnya. Nah, tahun 2016 teknologi ini akan dipasarkan itu di negara-negara lain. Berikutnya ada HoloLens. Saat ini Microsoft tengah mengembangkan teknologi HoloLens. HoloLens ini merupakan kebalikan dari virtual reality. Kalau virtual reality itu membawa kita ke dunia imajinasi, maka HoloLens ini membawa imajinasi ke dunia nyata. Dengan HoloLens, maka sesuatu yang dulunya hanya tampil di layar, ini seolah-olah akan ada melayang-layang di sekitar kita. Nah, ini sudah terjadi juga sampai saat ini. Kemudian ada all dan advanced machine learning, yaitu machine learning ini ada sebuah cabang lanjutan dari artificial intelligence yang mencakup sistem lebih canggih seperti mampu memahami, yaitu mempelajari, memprediksi, beradaptasi, dan berpotensi beroperasi secara mandiri. Nah, machine learning ini diprediksi mampu mengubah perilaku masa depan yang mengarah pada penciptaan perangkat dan program yang lebih cerdas. Ya, dan memprediksi all dan machine learning ini akan lebih banyak digunakan pada robot, kendaraan mandiri, elektronik, untuk konsumen virtual personal. Nah, itu. Nah, berikutnya ada intelligent app. Nah, contohnya di sini dari intelligent app sini adalah virtual sistem yang akan membuat hidup kita lebih mudah. Bahkan Gartner memperkirakan bahwa asisten masa depan berpotensi menggunakan keadaan kantor dengan kemampuannya membantu mengerjakan tugas sehari-hari dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Setiap aplikasi dan layanan akan menggunakan beberapa jenis AI di sini. Nah, berikutnya ada intelligent things. Intelligent things di sini umumnya akan diterapkan di perangkat sentron, kendaraan sendiri, dan smart appliances, seperti halnya intelligent app. Intelligent things juga mengandalkan AI dan advanced machine learning. Berbagai perangkat dan peralatan cerdas akan terus meluncurkan dan semakin populer. Nah, ada VR dan AR di sini. Sekarang teknologi VR di sini ibaratnya baru terlahir. Jadi wajar saja jika mengalami menggunakan teknologi virtual reality maupun augmented reality belum maksimal. Gartner memperkirakan bahwa kedua teknologi tersebut akan terus berkembang dan puncaknya tahun 2021 mendatang. Berikutnya ada digital twins. Ini sebagai contoh juga. Digital twin ini mengacu pada software yang lebih dinamis. Ya, baik dari hal fisik maupun sistemnya. Digital twin akan menggunakan data yang setidaknya oleh sensor untuk memahami keadaan, merespon perubahan, meningkatkan operasi, dan menambah nilai. Mereka akan digunakan untuk merencanakan jasa dan memperbaiki peralatan untuk operasi pabrik dan meningkatkan efisiensi. Mereka akan menggantikan kombinasi sumber daya manusia yang terlampir dan perangkat monitoring tradisional. Nah, berikutnya adalah ada blockchain. Blockchain ini adalah sebuah buku besar yang dapat diakses oleh publik. Ya, blockchain menunjukkan semua data transaksi yang pernah terjadi di dalam jaringan Bitcoin. Kedepannya, blockchain ini akan menggabungkan proses yang beragam, mencakup konsep middleware, database, keamanan, analisis, ataupun AI, artificial intelligence, ya, manajemen moneter, dan identitas. Nah, ada berikutnya conversational system. Dalam conversational system ini di masa depan chatbot akan semakin banyak diadopsi. Ya, chatbot di sini sendiri adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk menyimulasi sebuah percakapan atau komunikasi yang interaktif kepada pengguna atau manusia melalui bentuk teks, suara, dan virtual. Itu conversational system.
Ada Mesh App and Service Architecture. Nah, tim aplikasi harus membuat arsitektur modern yang baru untuk memberikan kinerja aplikasi yang gesit, fleksibel, dan dinamis. Untuk pengalaman pengguna yang lebih baik dalam hal ini adalah Mesh App dan Service Architecture ada untuk menyeimbangkan permintaan dan stabilitas layanan. Berikutnya ada Digital Technology Platform. Digital Technology Platform ini ibaratnya fondasi menggunakan dalam yaitu bisnis digital. Setiap organisasi pasti tentunya memiliki yaitu 5 fokus utama, yaitu informasi, sistem, customer experience, analytics and intelligence, IoT, dan bisnis ekosistem. Perusahaan harus mengidentifikasi bagaimana platform industri akan berkembang dan merencanakan cara untuk mengembangkan platform mereka guna memenuhi tantangan bisnis digital. Ada juga berikutnya adalah Adaptive Security Architecture. Ini kedepannya akan muncul juga, yaitu perkembangan IoT dan teknologi cerdas lainnya tentunya harus dikembangi dengan sistem keamanan baru dan keamanan di lingkungan IoT ini adalah merupakan tantangan besar kita, yaitu tim keamanan harus menciptakan solusi karena semua hal bakal berhubungan satu sama lainnya. Oke, sampai di situ sharing dari saya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sesi berikutnya siapa? Ini referensi yang kita berikan ya dari P2M ini. Berikutnya siapa? Pak Suryanto? Baik, selamat pagi semuanya. Ini pesertanya dari siswa SMA ya? SMA mana ya? UMKM. Oh, UMKM. Ya, baik. Yang lalu saya terima datanya siswa SMA. Oh, ini ternyata UMKM, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi semuanya. Untuk berikutnya saya akan masuk melanjutkan materi berikutnya, yaitu penerapan sistem informasi dalam perusahaan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Suryanto. Ya. Jadi saya bergabung dengan BINUS baru di tahun 98. Ya, jadi masih baru. Jadi saya pagi ini bergabung dalam kegiatan PKM bagi para ibu-ibu, bapak-bapak UMKM, ya ini bukan siswa SMA ya, untuk sharing aja. Jadi saya kebetulan juga sebagai praktisi di lapangan dalam perusahaan UMKM juga. Ya, jadi kita sebidang, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kebetulan sekali saya juga membimbing mahasiswa-mahasiswa di bidang sistem informasi. Ya, baik itu untuk manufacturing maupun perusahaan-perusahaan. Nah, pagi ini saya mau coba men-sharingkan materi terkait dengan penerapan sistem informasi dalam perusahaan. Slide-nya bisa terlihat dan suara jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak Sur, jelas. Baik, terima kasih. Ya, ini targetnya 1 jam ke depan ya. Mungkin sampai 1 jam, ini jam 10:08, mungkin sampai jam 11-an kurang lebih. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke lebih lanjut materi untuk sistem informasi di perusahaan itu bagaimana diaplikasikan, kita pahami dulu makna atau pengertian sistem informasi.
tadi Pak Made sudah membagikan bagaimana tren atau perkembangan teknologi dari masa ke masa, dari revolusi industri sampai ini sudah banyak perubahan yang terjadi. Dulu mesin model atau penerapan atau cara mengoperasikannya sangat terbatas dan mungkin masih agak konvensional. Tapi hari ini dengan sentuhan, dengan suara, itu semua bisa dioperasikan atau bisa diperintahkan. Ya, seperti smartphone tadi, Anda tinggal sentuh layarnya, Anda nggak usah pencet-pencet lagi seperti model zaman HP dulu atau yang sebelumnya pakai yang kirim pesan itu bukan SMS. Sebelumnya apa ya, Bapak Ibu sekalian masih ingat? Pager. Pager. Nah, pager kalau ketika baru muncul pager itu sudah keren itu orang sales yang punya pager itu sales eksekutif itu. Tapi hari ini orang transaksi lewat Android. Semua kegiatan transaksi mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian di UMKM-nya itu terima order bisa ratusan sampai ribuan item per hari. Itu untuk menangani transaksi aja itu cukup dengan Android. Jadi udah sangat-sangat mudah atau sangat-sangat user friendly. Maksudnya sangat dioperasikan. Anak kecil atau umur 3-4 tahun aja mereka sudah bisa main game dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari perkembangan teknologi dari masa ke masa. Ya, mungkin tahun 90-an ada yang masih ingat Bapak Ibu sekalian, ketika handphone baru ada, itu besarnya sebesar botol aqua. Kalau ada yang masih ingat. Ya, saya waktu itu kalau melihat orang bawa HP seperti itu biasanya itu ada yang bawain tersendiri, ada satpamnya atau ada kurir yang bawain ininya, HP-nya. Itu sangat ribet atau sangat menyusahkan. Tapi hari ini dengan model atau dengan bentuk yang sangat tipis Anda bisa kantongi, tidak terlihat atau tidak orang lain juga bisa tidak tahu Anda bawa HP atau tidak, tapi Anda bisa menggunakan kapan Anda perlu dan mau. Baik, jadi itu filosofi dari bagaimana teknologi itu berkembang dari zaman atau dari era industri, revolusi industri. Baik, kita masuk ke pengertian dari sistem informasi sebelum kita masuk atau lihat lebih jauh bagaimana aplikasi sistem informasi itu diterapkan di perusahaan. Nah, pengertian dari sistem informasi kita pahami dulu bahwa sistem informasi pada dasarnya adalah gabungan dari teknologi informasi, yakni orang, kemudian menggunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan perusahaan. Jadi ada tiga elemen. Orang, human, teknologi, dan sistem manajemennya. Ya. Nah, dalam arti yang lebih luas, kita bisa katakan sistem informasi merupakan interaksi antara orang, proses cara berpikir, teknologi tadi ya, diubahkan lewat Android itu, atau salah satunya contohnya Android, ya kita mau belanja atau kita mau pesan makan, kita mau beli barang dan sebagainya, lewat Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, itu proses algoritma kita milih barang, kita milih supplier atau pilih pemasok dan sebagainya, itu proses algoritma yang memberikan pilihan kepada penggunanya. Kemudian ada data harga, spek barang, dan sebagainya. Terus teknologi yang digunakan, ada internet dan sebagainya, ya pemancar. Nah itu dalam arti luas bisa kita katakan bahwa sistem informasi itu merupakan interaksi antara orang, proses,
data dan teknologi. Nah, kita bisa simpulkan bahwa dari pengertian tersebut itu merujuk tidak hanya kepada pengguna organisasi teknologi informasi dan komunikasi, disebutnya TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Tapi bagaimana ini mengatur cara orang berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses bisnis. Ya, jadi ini gambarannya sangat mudah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagaimana Bapak Ibu menggunakan handphone atau Android untuk transaksi jual beli. Ya, mungkin ini sudah Ibu Bapak lakukan atau kerjakan setiap hari. Tanpa disadari, Anda Bapak Ibu sudah menggunakan sistem informasi. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pengertian sistem informasi? Ya, lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Oke, jadi sederhananya sistem informasi itu menggabungkan penggunaan atau penerapan yang menggabungkan orang, teknologi, dan manajemen. 3 hal itu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya apa sih sistem informasi itu diaplikasikan atau diterapkan? Tujuannya untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kepentingannya Bapak Ibu apa? Ketika belanja lewat Tokopedia, lewat Shopee. Tujuan kebutuhannya kan untuk memperoleh barang yang bagus, yang murah, kemudian bisa cepat. Itu kan? Nah, sehingga Bapak Ibu bisa membuat keputusan. Contoh yang gampang, yang paling gampang, Bapak Ibu mau beli barang, mau beli barang tertentu di Tokopedia misalnya. Kita ambil contohnya itu aja. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih spek barang yang sudah ditampilkan di fitur Topet itu. Nah, lewat fitur tersebut, Bapak Ibu bisa memilih mau sampainya 1 hari, 2 hari, atau 4-5 hari. Kemudian tentu ada konsekuensinya, biaya yang harus dibayar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu butuh cepat, 2 jam nyampe, konsekuensinya juga ada, biayanya lebih mahal. Nah, ini tujuan dari sistem informasi itu menyajikan informasi buat pengguna, Bapak Ibu sekalian maupun saya, guna membuat keputusan. Oh, saya butuhnya 2 jam lagi, berarti saya mesti milih yang pengirimannya, kurirnya itu bisa ngirim barang 2 jam, atau ngirim barang yang memang nggak bisa lewat, nggak bisa lama, barangnya itu bisa rusak, atau misalnya ikan atau tanaman bisa mati dan sebagainya. Nah, itu perlu proses cepat pengirimannya. Maka Bapak Ibu bisa milih durasi pengiriman sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya 1-2 jam harus sampai. Kalau enggak, konsekuensinya ada bagi si penyedia jasa, ya. Jadi si penyedia jasa harus memastikan bahwa dia memberikan jasa itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga Topet sebagai media penghubung antara supplier dengan konsumen harus memastikan keamanan bagi penggunanya, bagi Bapak Ibu sekalian yang belanja di Topet, ya. Jadi nggak beda dengan outlet atau galeri-galeri di mall. Jadi galeri-galeri atau outlet-outlet itu berpindah ke Android atau aplikasi Topet atau Shopee dan sebagainya. Nah, ini tujuan sistem informasi ini sangat bisa dipahami ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya setiap hari sudah menggunakan sistem informasi. Dengan tujuan itu Bapak Ibu bisa mengambil keputusan sesuai dengan keperluan atau kepentingan Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsinya. Fungsi dari sistem informasi pada dasarnya
manusia atau human kita membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, tujuannya adalah mempermudah. Ya, jadi berguna untuk mempermudah bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinasi. Nah, fungsi sistem informasi ini pada dasarnya adalah membuat pekerjaan kita menjadi mudah untuk direncanakan, diawasi, dan diarahkan. Itu tujuan dari sistem informasi. Jadi tidak serta-merta perusahaan itu menerapkan sistem informasi, tapi ada tujuannya agar manajemennya itu bisa direncanakan, bisa diawasi, bisa diukur, kemudian bisa diarahkan. Jadi semuanya bisa terpantau, terkoordinasi, bisa dievaluasi. Makanya orang dulu atau zamannya CCTV sampai hari ini digunakan sekalipun jaraknya di luar pulau, dia pakai CCTV bisa mengontrol yang kerja. Ya, dengan mobil itu pakai kamera mobil, mobilnya ada di mana, ini supir bisa dipantau. Nah, ini adalah bentuk daripada aplikasi-aplikasi yang dibuat, yang digunakan untuk mempermudah perencanaan maupun pengawasan. Jadi kita bisa merencanakan jadwal pengiriman atau kita bisa mengawasi kerja dari karyawan dan sebagainya, target-target yang kita buat. Nah, ini ada suara yang menggema nih. Ya, mungkin bisa di-unmute-kan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya baru Anda nyalakan speakernya. Kemudian yang kedua, berguna meningkatkan efektivitas. Efektif berarti sesuai sasaran, tujuan, dan efisien. Cost-nya rendah. Nah, jadi tujuan sistem informasi ada dua tujuan. Ada dua fungsi. Mencapai tujuan dan dioperasikan dengan efisien. Rendah cost. Cost yang murah. Bagaimana bisa murah? Kalau pencapaian tujuan mungkin bisa dipahami, oh dengan kita bisa membuat perencanaan, bisa mengawasi yang kerja, sehingga yang kerja nggak ngaco atau nggak buang-buang waktu, kemudian bisa mengarahkan kerja ini apa saja yang harus step by step, langkah-langkah untuk pekerjaan yang berikutnya apa saja. Ya, jadi dengan sistem informasi seperti pandemi saat ini, yang kerja di kantor itu tetap bisa terkontrol, bisa tetap diawasi, kinerjanya tetap bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Oke, jadi efektif, mencapai tujuan, dan efisien, biaya rendah. Kalau transaksi atau halo, ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Oke, saya lanjut ya. Efisien. Bagaimana bisa efisien atau bisa menghasilkan produk dengan cost yang rendah? Pada dasarnya, sistem informasi bisa menghasilkan menghasilkan sebuah produk dengan cost yang rendah, biaya yang rendah, jika dikerjakan atau dilakukan secara kontinu dan skala besar. Tapi kalau ditangani untuk pekerjaan yang sedikit dan skala untuk sewaktu-waktu itu menjadi mahal. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu yang UMKM jualan makanan atau jualan souvenir atau jualan pernak-pernik segala macam, kalau transaksi satu hari itu cuma 1 atau 2 item, pasti gulung tikar. Tapi karena transaksinya itu bisa ratusan bahkan ribuan item, akibatnya itu murah penggunaan teknologi atau sistem informasi tersebut, aplikasi tersebut. Nah, jadi dengan pelipat gandaan frekuensi dari transaksinya, itu nilai sistem informasi yang diaplikasikan menjadi murah. Nah, ini filosofinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sama seperti Bapak Ibu bikin kue,
Kalau sewaktu-waktu bikin kue cuma 1 atau 2 loyang, itu harganya akan mahal. Nyalain listrik aja sekali nyala udah berapa. Tapi kalau Bapak Ibu kerjakan buat pesanan 100 atau 200 item dan setiap hari itu berkelanjutan atau berkesinambungan, maka produktivitas Bapak Ibu dalam membuat kue itu cost-nya menjadi rendah per loyangnya atau per piece-nya gitu. Nah, itu filosofinya seperti itu. Kenapa bisa efektif dan efisien ketika sistem informasi diterapkan di perusahaan. Karena perusahaan kan berjalan setahun 365 hari dan sehari bisa 24 jam. Ya, di Topet Anda Bapak Ibu mau belanja jam 12 malam juga bisa, nggak masalah. GoFood atau yang jual makanan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi kapanpun Bapak Ibu mau selama dia standby untuk menyajikan. Ya, jadi itu fungsi sisi informasi yang kedua, mencapai nilai yang efektif, menghasilkan mencapai tujuan yang diinginkan dan cost-nya murah. Yang ketiga, ya ini meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas. Ya, dengan sistem informasi, pelayanan yang diberikan itu bisa meningkat puluhan hingga ratusan sampai ribuan kali. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu sebelum eranya Hypermart atau Carrefour atau Indomaret atau Superindo, Bapak Ibu belanja sangat menjengkelkan kalau ngantri di kasir. Kalau apalagi belinya itemnya banyak. Atau Bapak Ibu belanja di pasar tradisional deh. Kalau Bapak Ibu yang belanjanya 10 item, 20 item, itu dia bikin nota aja bisa salah. Totalin aja bisa salah. Tapi kalau dengan sistem informasi, maka yang melayani satu kasir bisa melayani puluhan hingga ratusan item barang yang di-handle untuk pembayaran. Ya, Bapak Ibu ke Carrefour atau ke Hypermart, satu orang satu troli, itu kira-kira berapa puluh item. Nah, itu yang menjadikan sistem informasi itu menjadi biayanya murah. Kalau tadi di pasar tradisional, mungkin Bapak Ibu belanja 3-4 item atau 5 item. Itu aja udah catatannya biasanya di kertas karton, itu ditulis. Ya, item A, B, C. Ini salah-salah juga bisa salah total atau ininya, item barangnya. Tapi kalau dengan sistem informasi, nama barangnya tercatat, harganya tercatat, Bapak Ibu tinggal checklist kembali. Nah, produktivitas akan meningkat. Satu orang bisa melayani ratusan hingga ribuan item dari pagi sampai siang per shift. Ya, 8 jam satu hari. Satu orang. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Kenapa sistem informasi itu bisa meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat, berguna sebagai sarana meningkatkan SDM dengan ketersediaan unit kerja. Otomatis, orang yang mau kerja dengan sistem informasi harus punya keahlian, harus punya cekatan dalam penanganan menggunakan teknologi tersebut. Contoh yang paling gampang, ya, Bapak Ibu mau belanja dengan Topet atau dengan Shopee, harus tahu penggunaan aplikasinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk. Nah, orang yang menghandle atau yang menangani transaksi itu juga harus mengerti bagaimana itu jika ada pembatalan, jika ada penambahan dan sebagainya, itu harus memahami aplikasi yang digunakan. Nah, biasanya kalau misalnya Bapak Ibu belanja ke Indomaret atau ke Carrefour, Hypermart, ketika ada trouble, Bapak Ibu mau cancel, dia mesti minta otorisasi dari manajer. Ya, biasanya tunggu dulu tuh, nggak bisa langsung dia batalin sendiri. Dia mesti ada ACC dari si manajernya. Nah, ini fungsi sistem informasi sebagai sarana
kontrol peningkatan dari SDM-nya sendiri. Jadi artinya SDM-nya harus punya kemampuan. Nggak bisa istilahnya tanpa latar belakang pendidikan di bidang tersebut, dia bisa langsung menjalankan, bisa ngaco nantinya, ya. Dan sistem barcode yang dibuat itu sangat-sangat membantu sekali. Itu juga merupakan fungsi dari sistem informasi. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau dulu waktu awal-awal barcode-nya mesti diketik, ya, diketik baru muncul nama barang dan harga. Tapi dengan sistem barcode sekarang itu dia tinggal scan, ya, semuanya serba dengan scan. Maka nama dan detail dari item barang sudah terkonfirmasi, ya. Ketika itu di scan, maka barang akan keluar tercatat sebagai barang keluar, gudang akan berkurang jumlahnya. Nah, itu fungsi dari sistem informasi yang mengatur manajemen. Ya, ini 4 hal di dalam fungsi manajemen yang perlu kita ketahui. Baik, tadi kita baru bedah tentang pengertian dari sistem informasi, tujuan dan fungsinya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu tujuan dan fungsi dari sistem informasi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya setiap hari sudah berkecimpung atau bergelut dengan sistem informasi sendiri. Ini bukan bagian atau barang, sistem informasi itu bukan barang aneh atau barang yang asing buat Bapak Ibu, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, strategi dari sistem informasi, jadi ada strategi atau bagian-bagian yang bagus untuk diaplikasikan melalui sistem informasi tersebut di dalam perusahaan. Yang pertama, merupakan sebuah strategi bagi perusahaan untuk mempercepat proses. Tadi, bagi perusahaan Carrefour, Indomaret, atau penjualan retail, proses penjualannya bisa cepat. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan kalau satu orang Bapak Ibu belanja 1 troli, itu bisa 30 atau 50 item. Kalau tidak pakai sistem informasi, mungkin yang entry atau yang nyatet juga udah teler, itu melayani 3 atau 4 orang. Tapi dengan sistem informasi, proses itu jadi menyenangkan dan prosesnya bisa cepat. Kemudian ada standarisasi layanan. Lewat sistem informasi, ada standarisasi layanan. Sehingga setiap orang yang belanja harus punya struk. Kalau tidak punya struk, dianggap atau dinyatakan itu barang, bukan barang yang belum dibayar. Ya, bisa dikatakan sebagai barang yang belum dibayar. Sehingga kalau Anda atau Bapak Ibu sering melihat ada tulisan kalau tidak ada struk Bapak Ibu dapatkan gratis. Itu sering ada seperti itu. Jadi artinya ini untuk menghindari si kasir ini bermain curang. Jadi ketika dia dapat uang, struknya nggak ada, artinya dia belum input, itu uang masuk kantong dia. Nah, dengan adanya sistem informasi ini juga merupakan satu proses pengendalian. Ya, jadi setiap orang yang belanja harus mendapatkan struk. Itu adalah standarisasi layanan. Dan printout-nya juga itu standar, nggak ada yang bentuknya macam-macam atau yang bentuknya lain-lain satu dengan yang lainnya. Jadi ada logo, pasti ada logo perusahaannya, ada telepon layanan, kemudian ada item barang, harga, berapa uang yang totalnya berapa, uang yang dibayar berapa, kembaliannya berapa. Nah, itu adalah bentuk dari standarisasi layanan. Kemudian pengendalian kegiatan usaha. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi, salah satu kontrol pengendalian. Untuk menjaga aset perusahaan
tidak dicuri oleh karyawan. Karyawan yang nakal, karyawan yang nggak jujur, karyawan yang punya motivasi lain di balik dia bekerja. Ini adalah salah satu pengendalian kegiatan usaha untuk menjaga aset perusahaan, sistem informasi ini. Kemudian efisien dan efektivitas usaha bisa dicapai melalui sistem informasi. Ini adalah salah satu ada bagian dari strategi perusahaan. Maka Anda, Bapak Ibu, bisa lihat makin hari semua perusahaan berlomba-lomba untuk mengaplikasikan sistem komputerisasi di perusahaannya. Nggak ada program, mereka mulai install program, menjalankan sistem penjualan dan stok barang. Minimal itu dulu. Kemudian pencatatan, pembukuan, dan sebagainya. Sehingga mereka bisa tahu, oh satu hari ini pendapatannya berapa. Mereka akan cross-check ke real kasirnya. Ini uang terkumpul nggak sekian juta dari printout yang laporan pengeluaran hasil penjualan. Nah, ini adalah bentuk dari pengendalian bidang usaha. Efisien, tujuannya tercapai, tidak ada penggelapan. Perusahaan aman. Ya. Kemudian efisien, biayanya jadi murah. Dia nggak perlu mempekerjakan karyawan itu untuk menangani sampai puluhan orang. Mungkin dia butuh hanya 3-4 orang gitu. Nah, ini salah satu bentuk. Jadi orang kerja semakin sedikit, tapi proses pekerjaannya bisa dilipat gandakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu 4 strategi yang merupakan bagian dari penerapan sistem informasi. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Baru setengah jam ini kita. Masih belum panas ini. Next. Next ya. Next. Jelas Bapak Ibu? Oke. Nah, tujuan akhir dari perusahaan. Ini jadi strategi tadi itu menggambarkan apa yang mau dicapai oleh perusahaan. Ya, jadi tujuan akhir dari perusahaan, semua perusahaan didirikan untuk mencapai profit atau untuk menghasilkan profit. Ada nggak Bapak Ibu yang mau menghadirkan atau menciptakan sebuah perusahaan untuk untuk mencapai rugi atau menghasilkan rugi? Tentu nggak pernah ada ya. Setiap orang yang mendirikan perusahaan tujuannya adalah untuk bisa memperoleh laba. Atau mungkin perusahaan nirlaba atau perusahaan untuk melayani. Contohnya seperti rumah sakit, seperti dunia pendidikan, atau klinik-klinik kesehatan, dan sebagainya. Itu pada dasarnya tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Tapi hari ini kita lihat, hampir semua, baik itu rumah sakit, klinik, sekolah, semuanya ada sedikit banyak harus ada laba. Kalau nggak ada laba, dia cuma kerja bakti. Tentu nggak ada simpenan atau nggak ada jaminan hari tua untuk hasil usahanya. Ya, karena pada dasarnya kita bekerja itu mempersiapkan hari tua kita agar nanti kita sudah nggak bisa bekerja seperti muda lagi, kita punya cadangan, punya makan, punya uang untuk berobat, punya simpenan untuk menikmati hari tua, bisa jalan-jalan, bisa kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu semua butuh biaya. Maka tujuan akhir dari perusahaan maka tujuan dari orang atau setiap individu membentuk perusahaan, Bapak Ibu bikin usaha UMKM, pasti tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Tidak ada serta-merta Bapak Ibu bikin UMKM, saya mah asal balik modal aja, itu sudah bagus benar gitu.
Nggak ada seperti itu kan? Atau ada? Bapak Ibu boleh sharing? Tujuan Bapak Ibu mendirikan UMKM atau usaha kecil ini untuk selain menghasilkan laba ada yang lain? Boleh sharing nih Bapak Ibu. Ibu Sri. Halo. Halo. Ya, Pak Sarif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Niat Ya. Bapak kalau di awal bikin UMKM itu tidak menghasilkan laba gitu, Pak? Asal pulang modal dulu deh. Atau kalau enggak, asal orang bisa menikmati produk Bapak, rugi pun nggak apa-apa gitu. Ini kita sekedar tukar informasi nih, Pak. Biar saya juga tahu di lapangan seperti apa sih gitu. Suaranya ngambang nih, Pak. Pecah. Mungkin terlalu dekat kali, Pak. Ya, Pak Sarif. Ini kurang mendukung. Speakernya nggak ini. Nggak bisa terdengar, Pak. Suaranya pecah. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Ini suaranya nggak bisa. Ya, oke. Pak Sarif, oke cukup. Bu Nita gimana, Bu Nita? Bu Nita? Halo, Bu Nita? Bu Nita, suaranya bisa? Halo, Bu Nita? Ya, Bu Nita? Ada Bu Nita? Ibu Sri Devi? Ini di unmute. Speakernya nggak diaktifkan ini. Oke, nggak apa-apa. Ini belum ada. Ini kalau ada komunikasi atau ada feedback, ini akan lebih hidup kegiatan PKM ini ya. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu mau mendengarkan saja, nggak jadi masalah. Baik, saya akan lanjut. Tujuan akhir dari perusahaan itu melakukan percepatan kegiatan usaha. Jadi dengan adanya percepatan kegiatan usaha, pelipat gandaan hasil akan tercapai. Dengan adanya pelipat gandaan hasil tercapai, maka profit dihasilkan. Ya, jadi yang pertama melakukan percepatan kegiatan usaha. Jadi baik pabrik, baik UMKM, baik kegiatan manufacture atau dagang, kalau kegiatannya bisa dipercepat, menghasilkan mejanya satu hari kalau konvensional atau tidak menggunakan mesin mungkin menghasilkan satu meja, tapi dengan mesin dia bisa menghasilkan 10 meja. Dengan sistem informasi, kegiatan jual beli dagang tadi itu bisa menghandle 100 transaksi, tapi dengan teknologi informasi itu bisa menghandle 1000. Itu dari 100 jadi 1000, 10 kali lipat. Tadi satu meja di 10 meja 10 kali lipat. Nah, itu pada dasarnya tujuan akhir dari perusahaan dengan strategi sistem informasi itu mencapai pencepatan kegiatan usaha, pelipat gandaan hasil. Itu dua hal yang sudah pasti menjadi hal yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian memperoleh informasi yang tepat guna. Artinya, sistem informasi yang dipakai atau yang diterapkan di perusahaan akan memberikan gambaran laporan kepada owner, kepada pemilik, kepada Bapak Ibu sekalian, informasi berkaitan dengan total barang yang dijual berapa banyak, uang yang terkumpul harus berapa harusnya, barang yang tersisa itu ada berapa, sehingga Bapak Ibu bisa merencanakan pembelian kembali barang untuk diisi di gudang. Jadi besok lusa mau jualan, ada barang yang
perlu dijual. Nah, itu jadi kontrol terhadap keuangan Bapak Ibu, kontrol terhadap manajemen inventory persediaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dapat melakukan koordinasi kerja yang tepat dan terencana. Kapan sih ini order barang harus dilakukan? Jangan sampai saat barang sudah habis baru Bapak Ibu order. Padahal untuk nyampe ke tempat Bapak Ibu butuh 2 hari. Nah, selama 2 hari orang mau beli sudah kosong. Pindahlah dia ke toko sebelah, pindahlah dia ke tempat yang lain. Nah, jangan sampai itu terjadi. Sehingga dengan sistem informasi, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan koordinasi kerja yang tepat dan terencana. Sehingga aktivitas perusahaan bisa maksimal. Gudang tidak menumpuk barang atau tidak kehabisan barang. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang jelas. Sehingga aset perusahaan bisa dikendalikan atau dipantau. Tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Itu tujuan akhir dari perusahaan. Ada 4 item, ya. Mungkin kalau dijabarkan lagi bisa tambah lagi. Ya, tapi paling tidak ini sudah mewakili secara global apa yang Bapak Ibu kerjakan ketika menerapkan sistem informasi. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baru 45 menit. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Halo? Halo Pak. Pakai cak aja boleh. Ini suaranya pecah. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Iya. Iya. Ya, silakan. Iya Pak, saya mau nanya. Kebetulan saya juga baru mau merintis usaha kecil-kecilan bersama dengan teman saya. Kan tadi kan Bapak bilang merencanakan supaya sistemnya jalan dengan rapi gitu. Terus kira-kira itu pakai aplikasi apa sih Pak untuk kita merencanakan itu? Ada aplikasi khususnya nggak sih Pak? Maksud saya. Ya, sebenarnya ini dengan Bu siapa nih? Devi. Bu Devi. Ya, gini Bu Devi. Iya. Itu banyak sekali di pasaran itu software-software yang yang dijual atau warehouse yang menawarkan program-program kecil untuk UMKM atau usaha kecil ya. Itu mesti ada programmer yang bisa menyesuaikan software tersebut dengan kebutuhan dari usaha yang kita mau buat. Jadi item format pengkodean barang atau nama barang dan sebagainya harus disesuaikan sebagaimana yang kita buat di UMKM-nya itu. Jadi jenis barangnya apa. Jadi softwarenya sebenarnya cukup banyak di pasaran yang dijual. Kemudian mungkin kalau misalnya cari di Google itu ada software house yang jualan yang menawarkan. Itu cukup banyak. Salah satunya apa Pak misalnya? Ya? Contohnya salah satunya apa Pak? Salah satunya itu kalau pakai Oracle atau pakai saya lupa apa itu namanya yang pakai Oracle bisa, pakai kemudian yang apa ya saya lupa ini. Tapi Anda bisa, maksudnya Ibu bisa tanyakan ke software house ini transaksi Ibu Bapak berapa banyak dan yang amannya atau yang efektifnya itu bisa pakai software apa gitu. Karena ini akan kalau transaksi Bapak Ibu banyak, datanya banyak, itu harus disesuaikan dengan softwarenya yang mampu menangani jumlah transaksi Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, jadi kalau yang sederhana yang itemnya cuma beberapa puluh pakai Excel juga bisa. Tapi kan itu harus dikonekkan antara sistem penjualan dengan sistem inventory serta pelaporan keuangan minimal itu. Jadi biasanya atau umum yang paling kecil
tiga hal itu harus terkonekkan, harus terhubung. Nah, itu berarti ada jaringan, internet, dan sebagainya yang digunakan untuk mengkoordinasikan ketiga hal tersebut. Ya, Bu Devi, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi untuk penggunaan aplikasi ini sangat ditentukan oleh besar kecilnya volume dari transaksi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau untuk yang terlalu sederhana, transaksi Bapak Ibu banyak, itu bisa hang dan sebagainya. Ya. Jadi bahasa pemrograman dan sebagainya itu akan sangat menentukan kelancaran dari penanganan transaksi lewat aplikasi yang digunakan. Ya, Java, Oracle, dan sebagainya itu bisa digunakan. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan di perusahaan, tapi paling tidak yang mencakup itu tadi saya ulangi lagi, penjualan, kemudian inventory, dan laporan keuangan. Itu yang mutlak harus ada untuk Bapak Ibu bisa mengontrol terhadap kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya saya Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya juga waktunya juga sudah ini ya. Sepertinya ada gangguan ini. Ya, terima kasih Pak Sur. Apakah sudah selesai Pak materinya? Oke, jadi dengan terakhir tujuan akhir dari perusahaan, saya akhiri sharing saya untuk siang ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan UMKM ini. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk Pak Sur Yanto untuk pemaparannya ya terkait dengan sistem informasi di perusahaan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi di pelatihan berikutnya. Untuk Ibu Indrajani, apakah sudah ready? Halo Ibu Indrajani. Halo Bu Indrajani.